Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang lagi kepadamu ya Tuhan, di pagi hari yang indah ini, oleh karena berkat dan anugerah-Mu yang selalu melimpah bagi kami semua. Kesehatan, kekuatan, dan nafas kehidupan yang masih kami nikmati saat ini semata-mata karena kasih karunia-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dan jikalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah Engkau mengurapi kami semua, supaya melaluinya hidup kami semakin dibaharui dan iman kami semakin teguh kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan firman Tuhan pagi hari ini, tetap bertahan di tengah pencobaan. Sekali lagi, tetap bertahan di tengah pencobaan. Di dalam Galatia pasal 6 ayat 1 berbunyi demikian, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Kata pencobaan secara sederhana bisa didefinisikan suatu maksud jahat untuk menunjukkan kelemahan dan akan mengakibatkan kejatuhan. Pencobaan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia ini, termasuk orang percaya di dalamnya. Sekalipun harus dihadapkan berbagai pencobaan, kita diperintahkan tetap kuat dan harus mampu mengalahkan pencobaan, seperti yang Kristus teladankan, yaitu menang atas pencobaan di padang gurun. Kunci awal menang atas pencobaan adalah respon hati yang benar, yaitu tetap berbahagia atau bersukacita. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Yakobus 1 ayat 12. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, orang akan bersusah hati apabila mengalami pencobaan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan untuk menjaga hati agar tetap mampu bersukacita, karena sukacita adalah kekuatan yang memampukan bertahan di tengah pencobaan. Kualitas hidup seseorang akan terlihat saat sedang dalam pencobaan. Ada yang kuat, tetapi tidak sedikit juga yang menyerah. Sekalipun pencobaan adalah salah satu alat uji, tetapi Yakobus menegaskan bahwa pencobaan itu bukan berasal dari Tuhan. Yakobus 1 ayat 13. Namun penyebab utamanya adalah iblis. Iblis sering sekali mencobai manusia dengan melancarkan serangan dari sisi jasmania, seperti yang dialami oleh Ayub, yaitu sakit penyakit, kehilangan harta bendanya, semua anak-anaknya mati dalam sebuah insiden. Andai kita seperti Ayub, kita belum tentu kuat menghadapi. Kita mungkin akan kecewa, marah, menyalahkan Tuhan, lalu kemudian meninggalkan Dia. Penyebab lainnya adalah karena keinginan diri sendiri. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Yakobus 1 ayat 13-15. Berawal dari melihat, timbul keinginan dalam hati, akhirnya jatuh ke dalam dosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, marilah kita terus membentengi diri kita dengan firman Tuhan, dan melekat kepadanya adalah kunci menang atas pencobaan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami renungkan pagi hari ini. Biarlah hidup kami semakin dibaharui
tiap-tiap hari, dan hati kami pun semakin melekat kepadamu, sehingga ketika cobaan itu datang kepada kami pun bisa menang olehnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.